Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, di episode ke-24 ini, Jejak Sukses Mas Kasir akan mengupas kisah sukses dari seorang guru teknik dari asahan Sumatera Utara yang hijrah menjadi petani sayur hidroponik. Namanya Doni Zarhendra. Pria 43 tahun kelahiran pesisir selatan Sumatera Barat ini merantau ke Pekanbaru awalnya hanya karena ingin mengikuti sang istri yang memang bekerja di Pekanbaru. Namun kemudian dirinya mencoba untuk bercocok tanam, mulai dari menanam dengan media tanah, hingga akhirnya fokus ke hidroponik dengan merek dagang Deka Green Farm pada akhir tahun 2015. Menurut Pak Doni, usaha sayur hidroponik ini tercetus setelah dirinya bergabung dengan komunitas petani hidroponik yang ada di Pekanbaru. Hingga akhirnya dirinya kini menjadi salah satu petani yang memasok sayur-sayuran segar di supermarket ternama di Pekanbaru. Mulai dari jenis sayur bayam Brazil, kailan, samhong, sawi putih, caisem, pakcoy, hingga kale curly. Dari awal memulai usaha sayur hidroponik yang berada di Jalan Flamboyan Baru, Daruraya, Kapausari, Kecamatan Tenayan Raya, Pak Doni mengaku tidak mengalami kendala-kendala yang berarti. Namun dirinya sempat melewati masa-masa membuat dirinya benar-benar terpukul dan sempat berhenti menjalankan bisnis sayurnya. Masa itu ketika sang istri meninggal dunia awal tahun 2020 lalu. Di situ Pak Doni merasa kehilangan seluruh semangatnya karena sosok sang istri baginya merupakan orang yang menjadi teman setia dirinya dalam merintis usaha sayur tersebut sejak awal. Setelah sempat vakum bertani selama beberapa bulan, akhirnya Pak Doni bangkit kembali setelah mendapat dukungan dan semangat dari sang ibu. Pria 3 anak ini kini kembali mengembangkan bisnis sayurnya dan bahkan saat ini juga sedang mencoba bertanam anggur dengan berbagai macam jenis. Dari usahanya, kini Pak Doni sudah memiliki omset mencapai 7 juta setiap bulannya. Seperti apa kisah lengkap Pak Doni saat memulai usaha sayur hidroponiknya dan apa yang membuatnya bisa eksis hingga saat ini? Yuk saksikan terus Jejak Sukses Mas Kasir. Awal mulanya memilih usaha hidroponik ini ya awalnya kita dulu sudah mencoba nanam buah-buahan ya seperti jambu madu, di kristal, kemudian nanam sayuran-sayuran okra. Tapi dilihat dari penghasilannya itu ya kurang untuk kebutuhan kita gitu. Ya dilihat dari pasca panennya juga, perawatannya juga. Nah, kemudian kita lihat dia ada di YouTube gitu, di media sosial tentang hidroponik ini, ya itu sangat menarik perhatian saya, sehingga saya berusaha mencoba belajar bagaimana caranya untuk memahami dan mengetahui cara menanam sistem hidroponik. Itu tahun berapa tepatnya? Itu di akhir tahun 2015 saya mulainya. Ya dulu saya tuh awalnya saya di Medan Tanjung Balai. Saya tuh ngajar, basic saya ngajar jadi guru selama lebih kurang dari 2003 sampai 2013. Nah kebetulan sebelum ke sana ya saya nikah dengan orang Pekanbaru. Nikah dengan Pekanbaru di tahun 2007 kita pisah. Saya kerjanya di Medan, ngajar di sana, istri saya tinggal di sini gitu. Nah setelah saya lihat perkembangan juga tidak ada kepastian, saya mengajar juga tidak ada ini gitu kepastian dalam posisinya, ya saya hijrah ke Pekanbaru bersama mendekati keluarga lah gitu. Karena selama ini saya pisah dengan keluarga gitu kan, istri saya di sini Pekanbaru, saya di Medan kerjanya. Nah saya lanjut ke pindah kemari ya selama 2013 sampai 2015 saya coba inilah, sempat juga sih nganggur. Kemudian coba bertani secara konvensional dan akhirnya dari konvensional ya tertarik dengan hidroponik ini lah perjalanannya. Karena sayuran ini cara membudidayakannya ya cukup tidak begitu banyak tantangan sih. Cukup mudah, kemudian panennya juga tidak begitu lama, dalam hitungan
minggu ataupun bulan kita udah bisa panen. Makanya kita pilih sayur-sayuran yang cepat usia panennya dalam pola tanamnya. Ya, awalnya kita memulai itu dalam tahap belajar kita pakai barang-barang bekas. Kita cari di gara-gara seperti pipa, kemudian kita manfaatkan botol aqua gelas, kita lubangi, kemudian itu kita tanam, belajar bagaimana memahami dari awal penyemaian, kemudian peremajaan, pembesaran sampai panen, kita belajar gitu. Setelah saya mempelajari, ya saya punya keyakinan besar bahwa mungkin ini bisa menjadi sumber rezeki gitu bagi saya. Ya, saya yakin, ya berserah diri dengan bismillah, ya dengan ridho orang tua juga saya minta ridhonya, ya kepada istri juga saya minta dukungan. Ya alhamdulillah sampai saat inilah saya bisa seperti ini gitu. Berjalan sekitar 2016 ya, 2016 saya pindah kemari, kemudian ada buat 2-3 meja, dan alhamdulillah di 2017-18 seperti inilah keadaannya, yang bisa saya dikembangkan lah. Awalnya kita ikut kelompok. Awalnya kita kelompok komunitas hidroponik Riau dulu ada itu. Nah kita ada ketuanya waktu itu yang mensupport kita sebagai ini dalam pembelajaran kita juga kan. Mereka mensupport kita, ayo kita bertanam ini kita pasarkan gitu. Nah jadi kita dulunya mensuplai sayur kita nih ke kelompok kita, kelompok tani komunitas hidroponik Riau. Itu awalnya, sejarah awalnya kita bisa mulai. Nah setelah dari sana berkembang, kita tanam sayuran ini banyak. Kita berpola pikir lagi bagaimana caranya mencari usaha ini biar berkembang luas. Nah itu kita coba masuk ke supermarket, kita ajukan permohonan ini sayur kita, kemudian supermarket menyetujui, ya silakan dimasuk ya. Nah itu sampai sekarang demikian prosesnya. Produksi kita udah sekitar 5.000 lubang tanam, baik itu pembesaran dan peremajaan dan pembibitan. Skala panennya Bang bisa disampaikan? Panen kita bisa sekitar 200 pek per minggu ya. 200 pek per minggu. Untuk satu jenis sayuran atau beberapa? Bermacam-macam sayuran, 200 pek. Ya dari awal itu ya berkisar berapa per bulan, paling ya sekitar 150.000 awalnya dulu, 150.000, kemudian ada lagi permintaan terus bertambah ya, alhamdulillah 500 ada ini. Alhamdulillah sekarang ya sudah bisa mencapai di atas 4-7 juta lah kalau panen kita normal, lancar tanpa ada gangguan. Itu omset atau untung bersih? Omset. Masa-masa sulit saya ya yang pertama tuh adanya serangan dari hama penyakit tanaman ya. Nah itu ya sangat sulit kita basmi karena kita tanpa pestisida. Tahun berapa itu? Ya ketika ada di perubahan cuaca gitu itu sangat banyak hama-hama penyakit tanaman itu. Kadang pas penghujan juga seperti jamur, kemudian ada apit, ada spiderman. Nah itu kalau sudah telat kita merawat tanaman tersebut, ya tanaman itu akan tidak bisa tumbuh dengan normal dan itu akan menjangkiti tanaman-tanaman lainnya. Nah itu salah satu kendala kita dalam menanam sayuran ini. Nah, kemudian masa-masa sulit saya ya setahun belakangan inilah
Ya ketika istri saya dipanggil Yang Maha Kuasa gitu, karena menderita satu penyakit, semangat untuk untuk bertani itu, untuk nanam itu biar gitu aja gitu. Nah setelah adanya dorongan semangat dari orang-orang tua, saudara juga, ya bangkitkan kembali semangat itu ya. Alhamdulillah lah sekarang sudah mulai gitu. Kita mulai tanam lagi gitu. Jadi itu tahun Ya dari September 2019 orang rumah saya itu sakit. Kemudian di 2020 Maret dipanggil Yang Maha Kuasa Allah kembali ke pangkuannya. itu masa-masa yang sulit. Itu ya masa-masa sampai beberapa bulan setelah di kepulangannya gitu. Itu masa-masa yang cukup buat saya gitu. Ada kendala-kendala lain nggak Bang terkait pemasaran, promosi dan sebagainya? Kalau pemasaran alhamdulillah saat ini belum ada sih kendalanya. Promosi kita juga ya, kita sama petani hidroponik dalam komunitas kita saling membantu gitu. Ya, ketika sayuran kita banyak, ketika sayuran kita ada, kita saling bantu teman gitu. Jadi bagaimana supaya teman ini juga bisa berusaha. Kalau saya tuh punya prinsip gini, lakukan dulu, jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir nggak akan jadi apa yang kita kerjakan. Itu ya. Jadi yakinkan aja, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat pelaku usaha. Ya yakin dengan diri kita, kemampuan kita, ya insya Allah dengan keyakinan itu akan ada hasilnya, walaupun hasil itu sedikit tapi lama-lama bisa menjadi banyak. Artinya harus kita belajar begitu Bang? Iya, belajarlah kita dari kekurangan-kekurangan apa yang kita lakukan. Mari kita belajar supaya bisa bisa berkembang lebih baik untuk pelaku usaha. Kalau itu yakinkan aja deh sama diri kita. Oh, kemampuan saya di sini, maka kembangkanlah kemampuan itu. Karena biasanya kemampuan ada berupa seperti hobi gitu. Kemampuan gimana? Lebih enak kita mengembangkan apa yang ada dalam diri kita untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi nggak usah ragu dengan kemampuan kita. Biasanya orang-orang yang mau memulai usaha itu kan ragu dengan kemampuan. Apakah saya bisa begini, saya bisa begini. Kalau saya nggak punya prinsip itu. Artinya jangan mudah terpengaruh dengan yang di luar gitu. Benar. Kalau saya punya prinsip, saya lakuin sesuai dengan kemampuan saya. Ya sedikit-sedikit, tapi yakin kita. Mudah-mudahan itu ada jalannya. Termasuk membangun relasi barangkali. Ya. Berkolaborasi dengan yang lain gitu Bang ya. Termasuk juga bagian dari usaha supaya usaha berkembang. Iya, kita juga berkolaborasi dengan yang lain. Kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Karena kita butuh juga partner-partner untuk berkembang. Tanpa ada partner kita nggak bisa dikenal orang kan gitu. Partner itu ya ibaratnya konsumen dengan produsen lah, kan mereka saling membutuhkan. Seperti itu juga pelaku wirausaha ini, mari sama-sama mendukung. Sekian dulu ya Lur jejak sukses Mas Kasir kali ini. Terima kasih sudah selalu setia menonton setiap episode yang kami hadirkan. Jumpa lagi di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.